Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk yang membawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Sahabat yang beriman, kisah kali ini kami akan menceritakan tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dajjal akan datang dan akan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dajjal akan memasuki semua negeri dan membawa fitnah dan kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah untuk jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal dapat menyembuhkan orang buta dan orang sakit, bahkan ia mampu menghidupkan orang mati. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, Nabi Khidir mengungkap seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Beliau akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya dan akan dijelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia seperti itu, maka Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam dan memamerkan kekuatannya, sekaligus merapuhkan keyakinan umat manusia atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasai Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Maka akan semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini lagi terhadap seorang pun setelahku. Kemudian Dajjal mencoba memenggal Nabi Khidir kembali untuk ke yang 2 kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa juga melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkannya ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilempar ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah Nabi Khidir hidup lagi setelah lehernya dipenggal oleh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.